Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas Manajemen Pengetahuan SI 19C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Gilang Permata Ramadan dengan NPM 193 11238. Saya dengan Adinda Bidadari dengan NPM 193111202. Saya Dela Dwi Adisti NPM 193111116. Saya Muhammad Hafiz Mustaqim NPM 193111247. Saya Anggia Fendris Akbar NPM 193111120. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi tentang introduction. Yang pertama itu pengertian manajemen pengetahuan, kedua jenis pengetahuan, yang ketiga transformasi pengetahuan, yang keempat solusi dan yayasan manajemen pengetahuan. Dan materi tentang knowledge management foundation. Yang pertama itu infrastruktur manajemen pengetahuan, yang kedua mekanisme manajemen pengetahuan, yang ketiga itu teknologi manajemen pengetahuan. Introduction di sini knowledge management atau manajemen pengetahuan, salah satu cabang ilmu manajemen yang fokus ke peningkatan pengetahuan, integrasi dan penggunaannya di organisasi. Selanjutnya yang pertama ada pentingnya manajemen pengetahuan. Penting bagi organisasi yang terus-menerus menghadapi perampingan atau presentase pergantian yang tinggi karena sifat industrinya. Saat ini pengambilan keputusan menghadapi tekanan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat dalam lingkungan bercirikan oleh kompleksitas domain yang tinggi dan volatilitas pasar yang meningkat. Seperti kurangnya pengalaman dari pembuatan keputusan, hasil dari keputusan tersebut dapat memiliki dampak yang cukup besar pada organisasi. Yang kedua, jenis pengetahuan. Jenis knowledge deklaratif berfokus pada keyakinan tentang hubungan antara variabel. Jenis knowledge prosedural berfokus pada keyakinan yang berhubungan urutan langkah atau tindakan yang diinginkan atau tidak diinginkan. Jenis knowledge eksplisit, pengetahuan yang tertulis, terarsip, tersebar, cetak maupun elektronik, dan bisa sebagai bahan pembelajaran untuk orang lain. Jenis knowledge tacit, pengetahuan yang berbentuk know-how, pengalaman, skill, pemahaman, maupun rules of thumb. Jenis knowledge general dimiliki oleh sejumlah besar individu dan dapat ditransfer dengan mudah ke seluruh individu. Jenis knowledge spesifik dimiliki oleh orang yang sangat terbatas. Jumlah individu dan mahal untuk transfer. Dapat dibagi menjadi spesifik, konseptual, dan spesifik secara teknis. Selanjutnya, visualisasi pengetahuan. Yang pertama, untuk jenis knowledge yang deklaratif, atau visualisasi pengetahuan yang dikembangkan oleh Tony Buzan. Yang kedua, untuk jenis knowledge yang prosedural, atau visualisasi pengetahuan yang biasa digunakan oleh flowchart atau BPMN. Selanjutnya transformasi pengetahuan. Di mana datangnya pengetahuan? Dari data. Manusia memproduksi beragam data sejumlah dan ukurannya sangat besar. Yang pertama astronomi, bisnis, kedokteran, ekonomi, olahraga, cuaca, dan finansial. Makna dan nilai data. Memiliki data besar artinya pintar, kaya, bijak, kekuasaan. Tidak. Data adalah entitas yang tidak memiliki arti, meskipun kemungkinan memiliki nilai. Data adalah minyak baru dan seperti mentah, berharga tetapi jika tidak dimurnikan, itu tidak dapat benar-benar digunakan. Data informasi pengetahuan, gabungan dari suatu pengalaman nilai, informasi kontekstual, dan juga pandangan pakar yang memberikan suatu framework untuk mengevaluasi dan menciptakan pengalaman baru dan informasi. Bisa berupa solusi pemecahan sesuatu masalah, petunjuk suatu pekerjaan, dan ini bisa ditingkatkan nilainya, dipelajari, dan juga bisa diajarkan kepada yang lain. Pengetahuan tentang kebiasaan pegawai dalam jam datang atau pulang kerja,
kebijakan penataan jam kerja karyawan khusus untuk hari Senin dan Jumat, peraturan jam kerja. Hari Senin dimulai jam 10, hari Jumat diakhiri jam 2. Sisa jam kerja dikompensasi ke hari lain. Pengetahuan tentang bagaimana meningkatnya kehadiran pegawai tidak membawa arti merupakan kumpulan dari fakta-fakta tentang suatu kejadian. Suatu catatan terstruktur dari suatu transaksi merupakan materi penting dalam membentuk informasi. Informasi adalah kompilasi dari data, knowledge adalah kompilasi dari informasi. Kami akan melanjutkan materi yang saya sampaikan teman kami tadi. Sekarang bagian nomor 4, solusi dan yayasan manajemen pengetahuan. Yang pertama, manajemen pengetahuan tergantung pada dua luas aspek. Pertama, KM Foundation atau lebih luas dan jangka panjang. KM Solution bersifat spesifik. Yang kedua, solusi KM mengacu pada cara-cara di mana spek KM, penemuan, penangkapan, berbagi, dan penerapan pengetahuan dapat dicapai. Kemudian sertakan proses KM dan sistem KM. Yang ketiga, yayasan KM atau knowledge management adalah aspek organisasi yang luas yang mendukung knowledge management dalam jangka pendek dan jangka panjang, yaitu termasuk infrastruktur knowledge management, mekanisme knowledge management, dan knowledge teknologi. Kemudian knowledge management foundation. Yang pertama, infrastruktur manajemen pengetahuan. Mekanisme dan teknologi knowledge management tergantung pada infrastruktur knowledge management yang mencerminkan landasan jangka panjang untuk manajemen pengetahuan. Dalam konteks organisasi, infrastruktur knowledge management mencakup 5 komponen utama. Yang pertama, budaya organisasi, yang kedua, struktur organisasi, yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi, keempat, pengetahuan umum, dan yang kelima, lingkungan fisik. Baik, yang berikutnya adalah mekanisme manajemen pengetahuan. Mekanisme manajemen adalah sarana organisasi atau struktural yang digunakan untuk mempromosikan manajemen pengetahuan. Mereka mengaktifkan sistem knowledge management dan mereka sendiri didukung infrastruktur knowledge management. Mekanisme knowledge management mungkin tidak mungkin memanfaatkan teknologi, tetapi mereka melibatkan beberapa jenis pengaturan organisasi atau sarana sosial atau struktural untuk memfasilitasi knowledge management. Sebagai contoh termasuk belajar sambil melakukan di tempat kerja, pelatihan belajar dengan observasi, dan pertemuan tatap muka. Teknologi manajemen pengetahuan. Teknologi knowledge management adalah teknologi infrastruktur informasi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi manajemen pengetahuan. Secara trinsik tidak berbeda dari teknologi informasi, tetapi mereka berfokus pada manajemen pengetahuan daripada informasi pengolahan. Teknologi knowledge management pendukung sistem knowledge management dan memanfaatkan infrastruktur knowledge management, terutama infrastruktur teknologi informasi. Teknologi knowledge management merupakan komponen kunci dari sistem knowledge management. Teknologi kecerdasan buatan atau biasa disingkat dengan AI termasuk yang digunakan akuisisi pengetahuan dan sistem penalaran berbasis khusus, grup diskusi elektronik, simulasi berbasis komputer, database, sistem pendukung keputusan, teknologi web 2.0 seperti wiki dan blog. Baik, sekian saja presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.